Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Jadi hari ini kita akan membahas ya terkait dengan pembagian metabolit sekunder. Kita ulangi dulu, refresh sedikit apa sih terkait dengan apa itu senyawa metabolit sekunder ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa senyawa metabolit sekunder ini merupakan senyawa yang tidak esensial ya bagi pertumbuhan, perkembangan atau reproduksi organisme. Jadi untuk senyawa metabolit sekunder ini dia memang hanya untuk keperluan-keperluan tertentu saja ya, sehingga dikatakan tidak esensial bagi pertumbuhan. Di materi sebelumnya kita sudah jelaskan juga terkait dengan fungsi-fungsi dari senyawa metabolit sekunder dan juga senyawa metabolit primer. Nah, kenapa disebut juga dengan metabolit yang tidak esensial? Karena senyawa-senyawa tersebut juga tidak langsung digunakan untuk pertumbuhan, ya, perkembangan atau reproduksi organisme pada kondisi normal. Berbeda dengan metabolit primer, ya, seperti halnya kita manusia yang kemudian membutuhkan seperti metabolit primer itu ya karbohidrat, protein dan lemak untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan serta reproduksi organisme pada tubuh manusia itu sendiri, dan seperti itu pula juga dengan tanaman. Nah, senyawa-senyawa sekunder ini juga dihasilkan melalui jalur biosintesis khusus. Ya, jadi tidak seperti metabolit primer ya, adanya metabolit sekunder ini tidak mengakibatkan kematian secara langsung ya, karena metabolit sekunder itu merupakan metabolit yang tidak esensial ya, sekali lagi bagi pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme, melainkan dalam jangka panjang penurunan nilai ketahanan organisme, kesuburan atau estetika, atau mungkin tidak ada perubahan yang signifikan sama sekali ya. Jadi untuk metabolit sekunder itu memang tidak terlalu kemudian berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan bagi tanaman. Nah, apa sih metabolit sekunder itu? Jadi metabolit sekunder ditemukan dalam bentuk yang unik atau berbeda-beda antara spesies yang satu dan yang lainnya. Ya, jadi wajar ketika kita melakukan proses analisis senyawa metabolit sekunder pada tanaman, maka pasti kita akan mendapatkan senyawa-senyawa yang pasti ada senyawa yang berbeda ya antara satu spesies dengan spesies yang lainnya, seperti itu. Nah, tepatnya senyawa metabolit sekunder yang sama sering hanya ditemukan pada spesies-spesies yang memiliki kedekatan hubungan kekerabatan ya. Jadi misalnya dia dalam satu genus ya atau satu famili ya, paling dekat kekerabatannya itu ya satu genus itu ya, atau satu spesies tapi beda varian ya. Nah, itu yang punya senyawa metabolit sekunder yang sama atau mirip. Makanya untuk tanaman-tanaman yang mempunyai genus atau hubungan kekerabatan yang sama seringkali juga mempunyai efek farmakologi yang sama karena senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalamnya juga sama atau mirip ya. Nah, fungsi dari metabolit sekunder adalah untuk mempertahankan diri dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, seperti respon tanaman terhadap kondisi cekaman, ya, misalnya beradaptasi terhadap cekaman lingkungan abiotik, kemudian mengatasi atau mempertahankan diri dari serangan hama dan penyakit, menarik polinator, penarik lawan jenis atau feromon, dan sebagai molekul sinyal. Nah, ada 3 golongan besar dari metabolit sekunder. Yang pertama adalah senyawa terpenoid. Nah, senyawa terpenoid ini, sebagian besar senyawa terpenoid mengandung karbon dan hidrogen serta disintesis melalui jalur metabolisme asam mevalonat. Ya, jadi jalur metabolisme pekan lalu kita sudah bahas ya bagaimana penjelasannya. Nah, kemudian yang kedua adalah senyawa-senyawa fenolik. Nah, senyawa ini terbuat dari gula-gula sederhana
ya, dan memiliki cincin benzen, hidrogen dan oksigen dalam struktur kimianya serta disintesis melalui jalur metabolisme, yaitu asam malonat, bisa juga kombinasi ya, asam malonat dan sikimat, kemudian asam sikimat melalui sintesis asam amino aromatik. Dan yang ketiga adalah senyawa yang mengandung nitrogen yang disintesis melalui jalur metabolisme asam sikimat ya. Jadi secara garis besar metabolit sekunder itu hanya dibagi menjadi 3 kelompok utama ya, terpenoid, fenolik, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Adapun yang lain-lain yang kadang kemudian kita jabarkan kayak steroid, flavonoid, alkaloid itu, nah ini masuk ke dalam 3 golongan besar ini, seperti itu. Nah, untuk senyawa-senyawa terpenoid diantaranya itu adalah monoterpen ya, sesquiterpen, diterpen, triterpen, polimer terpena, dan lain sebagainya. Kemudian untuk senyawa fenolik yaitu asam fenolat, kumarin, lignin, flavonoid ya, tanin, antosianin, dan asam salisilat ya. Jadi ciri-cirinya itu ya, kalau senyawa fenolik ya banyak mengandung gugus-gugus fenol yang kita identikan dengan ada gugus ROH ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah senyawa yang mengandung nitrogen, yaitu alkaloid, nikotin, morfin, kokain, kafein, glukosinolat, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk jalur pathway-nya kita sudah jelaskan pekan lalu. Jadi kita masuk saja ke dalam penjelasan 3 klasifikasi besar tersebut. Yang pertama adalah golongan terpen atau isoprenoid. Nah, turunan polimer isopren adalah keluarga besar dari substansi-substansi yang memiliki sedikit kesamaan fungsional dan struktural ya, seperti steroid ya, karotenoid, dan asam giberelat. Nah, beberapa ribu jenis molekul dari kelompok tanaman yang sangat berbeda telah diisolasi dan dikarakterisasi. Meskipun struktur mereka itu bervariasi, semuanya hanya disintesis oleh beberapa jalur saja ya. Jadi meskipun secara struktur ya, karena pasti setiap senyawa-senyawa yang sudah akan diisolasi nanti pasti dia akan memiliki struktur-struktur yang berbeda, tetapi semuanya itu hanya disintesis oleh beberapa jalur saja ya, seperti yang kita bahas pekan lalu bahwa pathway atau jalur biosintesis dari tanaman itu ya hanya berkutat pada itu saja ya, kalau bukan asam sikimat, asam malonat, atau asam mefalonat, seperti itu. Nah, ini adalah jalur metabolisme biosintesis metabolit sekunder kelompok terpenoid ya. Jadi dari monoterpen ya, kemudian bereaksi dengan hemiterpen itu akan menghasilkan senyawa monoterpen, dan kemudian nanti akan disintesis lagi menjadi senyawa sesquiterpen. Nah, dari senyawa sesquiterpen ini punya turunan-turunan ya, seperti terjadi proses dimerisasi di sini ya, sehingga dihasilkan senyawa triterpen, kemudian ada senyawa pitosterol, dan akhirnya menjadi senyawa-senyawa steroid yang sering kalian dengar ya, senyawa-senyawa steroid. Jadi steroid itu dia masuk ke dalam golongan terpenoid ya. Nah, kemudian setelah itu ada penambahan gugus atom karbon sebanyak 5 di situ ya. Nah, sehingga terbentuklah senyawa diterpen. Nah, selanjutnya lagi akan mengalami proses dimerisasi membentuk senyawa karotenoid ya, dan membentuk senyawa sesquiterpen dan poliprenol ya. Jadi bisa kita lihat di sini ya, dari satu jalur sintesis ini ya sudah dihasilkan beberapa macam senyawa metabolit sekunder ya. Jadi ada monoterpen, hemiterpen, sesquiterpen, triterpen, pitosterol, steroid, karotenoid, diterpen ya, sesquiterpen, dan poliprenol. Nah, produk awal dari semua kelompok yang berbeda dari senyawa yang ditunjukkan dalam ilustrasi yang tadi itu adalah asam mefalonat yang kemudian mengalami fosforilasi berubah menjadi isopren terfosforilasi ya. Nah, kemudian isopren ini selanjutnya terus berpolimerisasi ya, berpolimerisasi itu menjadi banyak senyawa ya, banyak struktur seperti itu. Nah, dalam proses polimerisasinya ini jumlah dan posisi ikatan ganda atau ikatan rangkap itu adalah tetap. Nah, semua tanaman hijau itu mampu menghasilkan isoprenoid linear dengan cara biosintesis yang tadi ya. Nah, misalnya
ada senyawa limonen ya berupa minyak. Kemudian pada orange terletak bisa didapatkan pada orange, lemon dan bergamot. Kemudian ada alpha pelandren berupa minyak pada eukaliptus yang biasa kita sebut dengan minyak kayu putih. Nah, formula struktur umum ya, struktur umum dari senyawa terpen itu adalah C5H8N ya. Jadi N itu tergantung dari jumlahnya ya. Jadi kalau dia jumlahnya 1 maka kita sebut dengan hemiterpen, kalau N-nya 2 disebut dengan monoterpen, kemudian kalau 3 disebut dengan sesquiterpen, kalau lebih dari 4 itu adalah politerpen. Ya, untuk senyawa karotenoid itu adalah politerpen dengan atom C sebanyak 40 ya. Jadi yang di bagian N-nya ini kalau dia 1 itu hemiterpen ya, 2 monoterpen, 3 sesquiterpen dan sebagainya. Nah, untuk tata nama atau nomenklaturnya, unit dasar suatu terpen itu adalah unit isopren ya. Jadi kalau seperti ini disebut ini adalah isopren ya. Nah, ini adalah monoterpen. Nah, karena ini dia sudah 2 ya. Nah, ini kita bisa lihat kan. Nah, ini sudah ada gabungan 2 di sini nih monoterpen. Kita hitung atom C-nya. Atom C-nya ada 5. 1 2 3 4 5 dengan jumlah H sebanyak 8. Nah, jika struktur ini terdiri dari 2 ya, atau dia tergabung lagi dengan C5H8 lainnya, maka ini disebut dengan monoterpen. Nah, untuk sesquiterpen ada 3 kan ya. Di sini lihat ini ada percabangan ikatannya di sini ya dengan atom C sebanyak 5 ya. Jadi semua sama. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah senyawa isopren ya, struktur dari senyawa isoprena atau nama lainnya juga disebut dengan 2-metil 1,3 butadien ya. 2-metil 1,3 butadien. Jadi ini ada 2 metilnya ya, 2 metil, di sini ada metil ya. Di sini kenapa CH2 ya? Karena di sini sudah ada ikatan rangkap, sedangkan di sini adalah CH3 ya. Tetapi ini adalah semua gugus metil ya. Nah, jadi disebut dengan 2 metil. Kemudian 1,3 butadien ya. Nah, ini 1,3 butanol ya. Ya, butadien ini karena dia ikatan rangkap ya. Kalau dien itu kan dia ikatan rangkap ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, terpen atau isoprenoid. Nah, sementara terpen-terpen yang cukup universal itu memiliki lebih dari 5 unit isopren, tetapi untuk kelompok tanaman tertentu ada yang hanya mensintesis terpen sederhana ya. Misalnya adalah sesquiterpen yang umum dijumpai pada lumut tetapi juga terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi. Mereka dapat ditemukan pada Magnoliales tapi tidak ada pada Ranunculales, pada famili Ranunculales ya. Nah, contoh ini menunjukkan mengapa kehadiran Prorhexochendor tanaman tertentu telah terbukti menjadi fitur taksonomi menjadi penting ya pada fitur taksonomi pada suatu tanaman. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk monoterpen. Nah, salah satu contoh di terpen itu adalah gibberellin. Nah, jadi maksudnya di sini adalah dengan mengetahui senyawa metabolit sekunder yang spesifik pada tanaman itu juga bisa kemudian kita jadikan sebagai acuan untuk mengelompokkan tanaman tersebut dalam satu taksonomi tertentu, seperti itu. Jadi berdasarkan pada senyawa metabolit sekunder spesifik yang mereka miliki. Nah, kemudian steroid ya, kita masuk ke steroid. Nah, steroid itu adalah triterpen atau triterpenoid ya. Jadi kalau ada yang sebut triterpenoid yaitu juga adalah steroid. Kemudian triterpen juga itu adalah steroid. Nah, triterpen ini adalah kelompok molekul-molekul yang mengandung atom C sebanyak 30 ya, dan dihasilkan melalui polimerisasi 6 unit isopren meskipun sejumlah derivatif beberapa di antara kelompok ini memiliki atom C lebih tetapi kebanyakan kurang ya. Jadi
Minimal itu adalah atom C-nya 30. Nah, molekul-molekul steroid terdiri dari 4 cincin yang ditandai dengan cincin A, cincin B, cincin C, dan cincin D. Bisa kita lihat di gambar di samping, ya, cincin A, cincin B, cincin C, dan cincin D. Jadi kalau kita sudah melihat rumus struktur seperti ini, berarti kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa senyawa itu adalah senyawa steroid, ya, atau senyawa triterpen atau senyawa triterpenoid, ya, yang memiliki sejumlah residu tambahan R. Ya, ini adalah tambahan R. Ya, nanti terserah di sini apa percabangannya di sini. Yang penting senyawa intinya itu adalah ada cincin A, cincin B, cincin C, dan cincin D. Nah, merupakan hal penting apakah kedua di antaranya berada dalam suatu cis, yaitu pada sisi yang sama dari sistem siklik atau trans, atau posisi situs yang berlawanan. Ya, jadi nanti dilihat nanti R-nya itu apakah ada cincin konformasi cis dan konformasi transnya. Nah, kemudian untuk senyawa-senyawa steroid ini banyak ditemukan, ya, atau terdapat pada golongan-golongan kelompok-kelompok tanaman yang termasuk pada gymnospermae dan angiospermae. Nah, kemudian untuk steroid tumbuhan, ya, berasal dari triterpenoid sikloartenol. Setelah triterpenoid ini mengalami serentetan perubahan tertentu. Ya, jadi tadi kita lihat di skemanya, steroid itu merupakan sintesis yang paling terakhir, ya. Nah, tahap-tahap awal dari biosintesa steroid itu adalah sama bagi semua steroid alam, yaitu pengubahan asam asetat melalui asam mevalonat dan skualen menjadi lanosterol dan sikloartenol. Nah, kita bisa mengingat-ingat kembali, ya. Seperti ini mirip dengan ini, ya, pembentukan lemak atau kolesterol dalam tubuh manusia, ya kan, melalui proses pembentukan asam mevalonat juga seperti itu. Nah, untuk contoh steroid tanaman, contohnya itu adalah yang terdapat pada minyak kedelai, yaitu stigmasterol, ya, kemudian ada digitoksigen sebagai kompleks glikosida pada gugus 3 hidroksil dalam tumbuhan digitalis dalam dosis kecil digunakan untuk mengatur kegiatan jantung, dan juga ditogenin, yaitu suatu saponin yang terdapat di alam sebagai kompleks glikosida, yaitu glukosa, galaktosa, dan silosa pada tumbuhan digitalis, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan karotenoid? Jadi karotenoid ini juga merupakan bagian dari terpen dan isoprenoid, ya. Nah, beberapa tetraterpen mengandung 40 atom C pada 8 unit isopren. Ya, jadi isopren tadi kita sudah lihat gugus yang di formula umumnya isopren tadi, ya, C5H8 itu, ya, jadi dia mengandung 8 unit isopren. Ya, jadi C5H8 itu 8 kali gitu. Jadi mengandung atom C sebanyak 40. Nah, gambar-gambar di bawah ini menunjukkan bahwa mereka semua memiliki pusat simetri. Ya, ini dia tadi nanti kita lihat gambarnya. Ya, mereka dibentuk melalui proses-proses hidrasi, dehidrasi, pembentukan cincin, pergeseran ikatan ganda dan atau kelompok metil, pemanjangan rantai atau pemendekan dan penggabungan oksigen menjadi suatu senyawa non-siklik, yaitu C40H56. Nah, ada sekitar 600 karotenoid yang dikenal dan mereka dikelompokkan menjadi dua, yaitu karoten, yaitu murni karbohidrat tanpa penambahan gugus yang lainnya, dan xanthofil, yaitu karotenoid yang mengandung oksigen. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada karotenoid, ya. Nah, ini semua macam-macam berbeda struktur, ya. Tadi dijelaskan di sini memiliki pusat simetri. Nah, pusat simetrinya itu adalah yang garis putus-putus ini. Ya, ini beta karoten, lutein, atau biasa juga disebut dengan xanthofil dan viola-xanthin. Nah, apa sih manfaat karotenoid, ya? Nah, manfaat karotenoid itu yang pertama adalah melakukan pemanenan cahaya kompleks dengan protein dalam fotosintesis. Kemudian yang kedua, karotenoid penting dalam gizi manusia sebagai sumber vitamin A, misalnya dari beta karoten, ya. Jadi karotenoid itu, ya, beta karoten ada di sayur mayur dan buah-buahan yang berwarna, ya, seperti wortel, tomat, ya, semangka dan sebagainya. Dan sebagai agen pencegahan untuk kanker dan penyakit jantung misalnya adalah lycopene, ya. Jadi untuk golongan-golongan karotenoid, beta karoten itu emang sangat baik, ya, untuk
untuk mencegah kita dari senyawa-senyawa yang sifatnya itu adalah karsinogenik gitu. Nah, karotenoid juga merupakan pigmen yang bertanggung jawab untuk warna dari banyak tanaman, buah-buahan dan bunga. Ya, nah selain itu karotenoid menambah warna makanan dan minuman, misalnya jus jeruk. Ya, jadi untuk sayur-sayuran dan buah-buahan yang berwarna-warni itu, ya itu pasti ada karotenoid di dalamnya ya. Nah, di samping itu karotenoid adalah prekursor bahan kimia penting yang bertanggung jawab untuk rasa makanan dan aroma bunga. Nah, kemudian polimer poliisopren ya, poliisopren. Nah, ini kita lewati aja ya. Ini sama saja sih. Cuman ini adalah contoh lainnya. Nah, kemudian ya, ini tadi ya poliisopren. Nah, secara keseluruhan lebih dari 1.800 poliisopren tanaman telah diidentifikasi dan konsentrasi seluler mereka biasanya kecil dan berat molekul mereka relatif rendah. Dan poliisopren terjadi pada sel-sel tumbuhan tertentu sebagai partikel lateks kecil. Mereka dapat dilihat dalam mikroskop elektron dengan jelas dan sitoplasmik inklusi khusus untuk spesies yang bersangkutan. Nah, kita masuk ke senyawa fenolik. Nah, ini adalah senyawa-senyawa fenolik ya. Nah, senyawa-senyawa fenolik itu terdiri dari sejumlah besar molekul dengan struktur heterogen. Nah, fitur umum mereka adalah kehadiran setidaknya satu sistem cincin aromatik tersubstitusi hidroksil. Nah, ini kita bisa lihat ya, cincin aromatik tersubstitusi hidroksil ya. Nah, cincin aromatik ya, cincin aromatik tersubstitusi hidroksil. Ini adalah cincin aromatik ya, sikloheksan, kemudian ada ikatan rangkap di dalamnya, yaitu adalah cincin aromatik yang tersubstitusi hidroksil. Di sini ada ada gugus hidroksil di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk senyawa-senyawa fenolik ini, nah ini adalah jalur sintesisnya ya. Dia dari tirosin ya, kemudian disintesis menjadi dopa dihidroksifenilalanin, menjadi dopa quinon ya, kemudian menjadi dopa krom, kemudian ada indol quinon, terjadi polimerisasi membentuk melanin. Nah, untuk senyawa-senyawa fenolik yaitu seperti lignin. Nah, lignin ini merupakan substansi utama dari kayu yang merupakan anggota paling umum dari kelompok ini. Nah, untuk flavonoid pada tahun 1975, jumlah flavonoid yang diidentifikasi diperkirakan lebih besar daripada 2000 jenis alkaloflavonoid ya, dan beberapa perwakilannya itu penting dan signifikansi biologis mereka tercantum dalam tabel di bawah ini. Ya, ini adalah sejumlah besar jenis-jenis fenolik yang penting dalam suatu tanaman ya. Bisa dilihat di sini jumlah atom C-nya dan struktur basic rangka fenoliknya ya, dan ini adalah kelas-kelas fenoliknya ya. Jadi nanti bisa dilihat saja ya, untuk atom C nomor 6, C6 ya, itu adalah fenolik-fenolik yang sederhana dan juga benzoquinon. Kemudian untuk yang jenis atom C nya 7, C6, C1 itu adalah senyawa-senyawa asam fenolik ya. Kemudian C6, C1, C6 itu adalah santon, C6, C3, C6 itu adalah flavonoid atau isoflavonoid dan sebagainya. Nanti kalian lihat saja ya. Ini berdasarkan oleh J.B. Harbon tahun 1980. Nah, ini adalah tabel senyawa-senyawa fenolik ya, dengan fungsi atau perannya dalam dunia kefarmasian ya, dalam dalam dunia kefarmasian dan aktivitas biologisnya seperti itu ya. Nah, ini untuk senyawa-senyawa fenol merupakan senyawa-senyawa induk ya, yang biasanya banyak digunakan untuk desinfektan atau juga digunakan sebagai lead compound dalam senyawa-senyawa kimia atau sintesis senyawa-senyawa kimia.
Kemudian ada BHT, ya, butylated hydroxytoluene, yang merupakan lemak-lemak senyawa yang larut dalam lemak, digunakan untuk sebagai antioksidan dan sebagai zat tambahan dalam makanan, juga biasa digunakan untuk zat tambahan dalam kosmetik yang berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian ada kapsaisin, ya, kapsaisin ini merupakan senyawa metabolit dalam chili, ya, dalam dalam chili, apa sih chili, cabe, ya, seperti itu. Kemudian eugenol. Nah, eugenol ini merupakan senyawa-senyawa minyak esensial, ya, eugenol. Kemudian ada glycol juga, ya, 2-methoxyphenol, ya, memberikan aroma smoke, aroma asap, ya. Kemudian ada ortofenilfenol, ya, berfungsi sebagai fungisida. Kemudian ada phenolphthalein, ya. Phenolphthalein ini sering kita dengar juga, ya, sebagai indikator pH. Biasanya pada kalau kalian sudah ngambil ini, ya, mata kuliah kimia analisis, itu ada, ya, penggunaan PP dalam titrasi asam basa. Nah, kemudian ada polifenol, ya. Polifenol contohnya itu adalah senyawa-senyawa flavonoid dan tanin. Kemudian ada propofol, ya. Ini propofol ini merupakan anestetika. Kemudian ada raspberry keton, merupakan senyawa dengan memberikan aroma raspberry yang kuat pada mungkin pada penambahan untuk parfum atau ini dan sebagainya, ya, sedan-sedan kefarmasian. Kemudian ada senyawa serotonin, dopamin, adrenalin, non-adrenalin, ya, itu merupakan neurotransmitter alami. Kemudian ada salicylic acid, ya, merupakan hormon-hormon pada tanaman yang juga digunakan sebagai agen analgesik, antipiretik, dan antiinflamatori, ya. Juga digunakan sebagai prekursor compound atau senyawa prekursor dalam pembuatan aspirin. Nah, ya, ini adalah tabel, ya, tabel-tabel dari kelas dari beberapa flavonoid yang penting, ya, dan juga apa perannya, ya. Ini juga ada dari Harbon 1980, ya. Jadi ada senyawa antosianin, kalkon, auron, flavon, flavonol, dehidrokalkon, proantosianidin, katekin, biflavonoid, dan isoflavonoid. Nah, ini adalah semua senyawa-senyawa fenolik, ya. Nah, ini adalah jumlah senyawa-senyawa yang sudah ditemukan, ya. Nah, jadi ada antosianin sebanyak 250 jenis dari antosianin, ya. Kemudian ada golongan flavonol sudah ditemukan sebanyak 380, ya. Nah, misalnya ini antosianin, ya, digunakan sebagai pigmen merah dan biru. Kemudian ada kalkon, auron menghasilkan pigmen berwarna kuning, ya. Kemudian untuk proantosianidin biasa digunakan sebagai senyawa-senyawa astringen. Kemudian isoflavonoid, ya, ini mempunyai efek estrogen, ya, estrogen. Nah, ini bagus, ya, untuk ini memiliki efek yang sama, ya, menghasilkan efek yang bisa memicu senyawa-senyawa hormonal estrogen dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, kemudian biosintesis asam amino aromatik, ya, melalui jalur sikimat, ya. Di sini ada peran dari enzim, ya, dihidrogenase dan kinase sikimat. Nah, asam amino aromatik, ya, diantaranya itu adalah fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Dan kelompok asam amino ini memiliki cincin benzen dan menjadi bahan baku metabolit sekunder dari senyawa-senyawa aromatik. Nah, asam amino aromatik seperti fenilalanin, tirosin, dan triptofan pada tanaman tidak hanya merupakan komponen penting untuk sintesis protein, tetapi juga berfungsi sebagai prekursor untuk berbagai metabolit sekunder yang penting bagi pertumbuhan tanaman serta nutrisi dan kesehatan manusia. Asam amino aromatik disintesis melalui jalur sikimat yang diikuti oleh jalur aromatik bercabang biosintesis asam amino dengan korismat sebagai titik cabang utama antara metabolit.
Nah, kemudian ini adalah antioksidan ya, dari polifenol. Nah, jadi untuk antioksidan dari senyawa-senyawa polifenol ini merupakan tipe senyawa antioksidan yang mempunyai struktur polifenol ya, jadi mempunyai banyak gugus polifenol seperti itu. Nah, eh, contoh-contoh ya, contoh-contoh dari senyawa-senyawa polifenol antioksidan ini didapat dari mana? Bisa dari buah-buahan seperti apel, blackberry, blueberry, cantaloupe, cherry, ya, cranberry dan sebagainya, dan juga dari sayur-sayuran seperti brokoli, kol, kemudian seledri, bawang-bawangan ya. Dan kemudian juga dari ya ini red wine ya, karena dari anggur kan, fermentasi anggur, kemudian coklat, kemudian dari green tea, dari olive oil atau minyak zaitun ya, bipolen dari apa namanya, dari lebah dan lain sebagainya. Nah, apa sih potensi senyawa senyawa aktif dari polifenol antioksidan ini ya? Nah, jadi mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak polifenol itu membawa manfaat yang besar bagi apa namanya, bagi kesehatan manusia ya, seperti mengurangi efek inflamasi ya, mengurangi efek inflamasi pada penyakit aterosklerosis atau coronary artery ya. Nah, kemudian apa namanya, juga dalam teh ya, di polifenol antioksidan, yaitu ada epigalokatekin galat ya. Epigalokatekin galat ini juga berfungsi apa namanya, mereduksi ya atau meredam reaksi oksigen-oksigen, reaktif oksigen yang merupakan radikal bebas ya secara in vitro. Nah, kemudian polifenol juga seperti resveratrol ya, juga dia menghambat pertumbuhan dari perkembangan sel-sel tumor. Jadi sangat baik ya dikonsumsi untuk menjaga kesehatan kita, sehingga kita terhindar dari apa namanya, penyakit tumor itu ya, seperti itu. Karena tidak dipungkiri bahwa setiap hari kita kadang mengkonsumsi mungkin makanan-makanan yang mempunyai potensi sebagai bahan-bahan yang sifatnya adalah karsinogenik ya. Jadi makanya itulah pentingnya kita mengkonsumsi makanan dengan punya kadar polifenol yang sifatnya antioksidan seperti itu, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran seperti itu. Di samping itu juga berfungsi sebagai anti-aging ya, sebagai anti penuaan dini yang memperlambat proses dari pengkerutan, memperlambat proses pengkerutan pada kulit seperti itu ya. Nah, itulah peran-peran dari polifenol antioksidan. Jadi sangat banyak ya, sangat baik digunakan. Nah, selain itu, polifenol juga merupakan kelompok zat kimia yang ditemukan pada tumbuhan dan zat ini memiliki tanda khas, yakni memiliki banyak gugus fenol dalam molekulnya ya. Jadi ini adalah tanda khasnya. Jadi kalian harus ingat ini ya. Jadi ciri khas dari senyawa polifenol itu memiliki banyak gugus fenol. Nah, polifenol berperan dalam memberi warna pada suatu tumbuhan seperti warna daun pada saat musim gugur ya. Jadi kalau kita lihat di apa namanya, di luar negeri itu kan banyak warna-warni sekali ya. Kalau musim gugur itu cantik ya, itu adalah peran dari senyawa polifenol yang ada dalam tanaman. Nah, pada beberapa penelitian juga disebutkan bahwa kelompok polifenol memiliki peran sebagai antioksidan yang baik untuk kesehatan, di mana antioksidan polifenol ini dapat mengurangi resiko penyakit jantung, pembuluh darah dan kanker. Sudah kita bahas tadi di slide sebelumnya juga ya. Dan terdapat penelitian yang menyimpulkan polifenol dapat mengurangi resiko penyakit Alzheimer. Nah, polifenol ini dapat ditemukan pada kacang-kacangan, teh hijau, teh putih, anggur merah, anggur putih, minyak zaitun dan turunannya, coklat hitam dan delima. Dan kadar polifenol yang tinggi dapat ditemukan pada kulit buah ya, seperti pada anggur, apel dan jeruk. Nah, kemudian kelompok berikutnya adalah senyawa yang mengandung nitrogen. Contohnya itu adalah alkaloid, nikotin, morfin, kokain, kafein dan glukosinolat. Ya. Senyawa yang mengandung nitrogen yang paling populer yang kita ketahui itu adalah senyawa alkaloid ya. Nah, senyawa alkaloid ini merupakan kelompok senyawa metabolit sekunder yang mengandung nitrogen, dan kebanyakan dari mereka adalah obat ya.
Hanya beberapa seperti kafein berasal dari purin atau pirimidin, sedangkan sebagian besarnya diproduksi dari asam-asam amino. Nah, yang kedua adalah turunan atau derivat dari ornitin. Nah, ornitin ini adalah prekursor dari pirolidin siklik yang terjadi pada alkaloid tembakau, yaitu nikotin dan nornikotin, dan famili Solanaceae lainnya. Nah, nikotin ini adalah senyawa awal berbagai alkaloid tembakau yang lain, dan selama biosintesis tropan, pada saat yang sama diproduksi senyawa-senyawa intermediate untuk sintesis kokain dan hiosdiamin. Nah, ini adalah jalur pembentukan dari asam nikotinat. Ya, ini ada nikotin juga ya, ada berawal dari senyawa ornitin ya, kemudian disintesis, nanti di sini dihasilkan senyawa nikotin dan ada senyawa asam nikotinat. Nah, bagaimana jalur biosintesis dari senyawa yang mengandung nitrogen ini? Ya, jadi semula disintesis melalui jalur asam sukimat, selanjutnya masuk ke jalur biosintesis asam amino aromatik. Disintesis dengan bahan baku, yaitu prekursornya adalah asam amino aromatik, dan juga disintesis dengan bahan baku atau prekursor asam amino alifatik ya. Jadi ini adalah contoh asam amino alifatik sederhana seperti glisin, alanin, valin, leusin, dan isoleusin. Sedangkan ini adalah asam amino hidroksi alifatik, yaitu serin dan treonin. Nah, biosintesis yang mengandung nitrogen ya, seperti biosintesis pada tropan. Nah, biosintesis pada tropan ini starting compound dari sintesis ini adalah ornitin ya, kemudian pada prosesnya itu akan dihasilkan metil ornitin sebagai senyawa intermediate ya. Jadi nanti kita bisa lihat di sini ya, ini adalah senyawa-senyawa yang dihasilkan ya dari proses biosintesis tropan ya, yang ini. Nah, kemudian ada alkaloid pirolizidin ya. Nah, biosintesis pada basic struktur dari pirolizidin alkaloid ya, itu dia berawal dari ornitin ya, sintesis dari dua ornitin menghasilkan pirolizidin alkaloid ya. Sedangkan untuk derivatif lisin ya, jadi lisin itu adalah prekursor atau senyawa baku dari piperidin yang membentuk kerangka beberapa alkaloid. Nah, ini adalah senyawa-senyawa turunan dari penilalanin ya, seperti alkaloid ephedra yang biasa kita kenal dengan ephedrin dan pseudoephedrin. Kemudian ada alkaloid yang berasal dari mikroorganisme, yaitu sitokalasin B dan D. Kemudian ada alkaloid taksus ya, ada menghasilkan senyawa taksin. Kemudian ada alkaloid lunaria dengan senyawanya adalah lunarin dan nularidin, dan ada alkaloid dari litrase. Nah, ini adalah ephedrin ya, dan nama tanamannya ephedrin. Kemudian ini adalah derivat tirosin ya, ada 2 mol tirosin di sini. Nah, kemudian ada turunan tirosin ya. Tirosin merupakan prekursor dari keluarga alkaloid dengan senyawa terpenting adalah dopamin yang merupakan prekursor dari senyawa biosintesis berberin, papaverin, dan morfin ya. Jadi dopamin, dopamin ini merupakan senyawa yang penting pada proses sintesis dari senyawa berberin, papaverin, dan morfin. Nah, sintesis morfin ada melibatkan 2 cincin tirosin yang berkondensasi dan membentuk struktur dasar dari morfin yang tadi, yang ini ya. Nah, senyawa yang mengandung nitrogen ini. Nah ya, ini ada kodein, ada morfin. Kemudian asam amino langka. Nah, asam amino langka berdasarkan kesamaan kimia dan senyawa prekursornya, asam amino itu dapat dibedakan menjadi 5 bagian.
ya, ada 1 2 3 4 5 ya. Kalau yang pertama adalah famili glutamat, kemudian ada famili aspartat, ada grup alanin valendeusin, ada grup serin dan glisin, dan kelompok-kelompok asam amino lainnya. Istilah asam amino yang lengkap ini menyesatkan dalam beberapa hal ya, di mana hal ini mengacu pada semua asam amino yang tidak dimasukkan dalam protein. Nah, kita sudah mengenal beberapa dari mereka, yaitu ornitin atau citrulline yang agak umum sebagai senyawa intermediate dari metabolisme dasar. Nah, kemudian arginin ya, salah satu contoh asam amino langka itu arginin, yaitu asam amino yang bersifat basa. Dalam kondisi fisiologis mengandung arginin ini mengandung gugus amino kedua yang terionisasi. Nah, sintesis arginin memiliki 8 langkah-langkah intermediate, diantaranya adalah senyawa intermediate penting itu adalah ornitin yang dapat dihasilkan dalam sel tanaman dengan dua cara alternatif, berfungsi sebagai akseptor fosfat karbamil, dan pada saat yang sama fosfat ini memisahkan diri dan intermediate berikutnya dihasilkan citrulline ya. Nah, telah ditemukan senyawa 220 struktur yang lain, sebagian besar dijumpai pada sel tanaman dalam keadaan bebas, meskipun kadang-kadang juga dapat ditemukan sebagai turunan glutamat, oksalat, atau asetil. Nah, ini adalah alternatif biosynthetic pathway dari crosimat ya, yaitu prekursor prekursor dari asam amino aromatik. Nah, senyawa dari asam amino langka ya, ada arginin. Itu jadi dari piruvat bersenyawa dengan arginin menghasilkan oktopin. Kalau ini alfa ketoglutarat, arginin menghasilkan opalin. Nah, ini fungsi senyawa-senyawa intermediate ya. Sebagian besar senyawa intermediate metabolisme primer dihasilkan dalam sitosol dan ditransportasikan ke plastid untuk diubah menjadi jalur-jalur metabolisme sekunder. Selanjutnya, metabolisme sekunder akan ditransportasikan dari plastid ke tempat penyimpanan atau disekresikan ke medium ekstraseluler. Dan metabolit sekunder hidrofilik disimpan dalam kompartemen berair seperti vakuola, sedangkan metabolit sekunder hidrofobik disimpan di dinding sel. Produk dapat terdegradasi baik secara intraseluler atau ekstraseluler, dan metabolit degradatif dapat diangkut ke dalam dan keluar dari sel dan digunakan kembali dalam metabolisme baik primer dan sekunder. Nah, ini adalah peran dari sebenarnya peran dari intermediate metabolisme ya, metabolism. Jadi untuk metabolisme kan itu juga ada senyawa-senyawa metabolit intermediate yang dihasilkan kan. Nah, ini tidak usah ya. Jadi kesimpulannya adalah senyawa metabolit sekunder diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu terpenoid, fenolik, dan senyawa yang mengandung nitrogen yang disintesis melalui jalur-jalur khusus yang dapat terinduksi pada saat tanaman mengalami cekaman. Peningkatan kuantitas produk metabolit sekunder melalui induksi cekaman lingkungan biotik atau abiotik ya. Jadi ketika tanaman tersebut berada pada kondisi lingkungan yang mencekam, maka peningkatan kuantitas dari metabolit sekunder juga itu akan meningkat ya, jumlahnya akan semakin banyak. Kemudian terdapat bioteknologi yang dapat digunakan untuk produksi metabolit sekunder, yaitu dengan menggunakan bakteri dan tanaman transgenik, yaitu kultur akar berambut ya. Jadi kita mengkondisikan suatu tanaman dengan menginsertkan ya genetik dari tanaman yang lain, sehingga produk metabolit sekundernya akan semakin meningkat. Nah, ini adalah salah satu jenis bioteknologi dan juga bisa menggunakan bakteri. Nah, ini adalah tabel secara umum saja yang kemudian
kelas-kelas dari senyawa metabolit sekunder, kemudian ada contoh senyawa, contoh sumber, dan ada efek kegunaannya juga ya. Nah, untuk senyawa yang mengandung nitrogen seperti ada alkaloid ya. Contoh senyawanya adalah nikotin, kokain, dan teobromin. Contoh sumbernya itu adalah dari tembakau dan coklat. Efek farmakologinya mempengaruhi neurotransmisi dan menghambat kerja enzim. Kemudian dari golongan terpenoid ada monoterpen, diterpen, ya triterpen, yaitu glikosida jantung, dan golongan sterol. Ya, ini sangat banyak manfaatnya, seperti bisa mempengaruhi neurotransmisi, menghambat transport ion, dan memiliki sifat anestetik ya. Kemudian juga khusus untuk glikosida kardiak jantung memiliki efek inotropi positif, yaitu menstimulasi otot jantung dan mempengaruhi transport ion. Kemudian ada sterol ya, contohnya adalah spinasterol, di sini mempengaruhi kerja hormon hewan. Sedangkan untuk senyawa fenolik contohnya adalah asam fenolat, tanin, dan lignin ya, di mana memiliki efek kegunaan bisa mengikat protein, enzim, menghambat digesti, dan sifat antioksidannya juga besar ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk materi hari ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Saya tutup pertemuan untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat untuk kita semua.